Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melanjutkan materi teknologi formulasi bahan alam dengan temanya yaitu adalah pemaparan hasil pemilihan jurnal dari kelompok analisa jurnal cair ya. Yang pada kali ini mereka mengambil jurnal yang baru rilis itu tahun lalu Desember 2019 yang berjudul Formulasi dan Uji Stabilitas Fisik Sabun Mandi Cair Ekstrak Etanol Buah Kapulaga. Jadi di sini akan dibuat suatu sediaan sabun mandi cair dengan bahan aktifnya berupa ekstrak etanol buah kapulaga. Kita lihat abstraknya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ekstrak etanol buah kapulaga itu dapat diformulasi membentuk suatu sediaan sabun mandi cair yang memiliki stabilitas fisik yang baik. Jadi hanya satu parameter saja untuk melihat stabilitas fisiknya saja. Sedangkan diketahui pada pembahasan latar belakangnya kenapa sabun mandi cair, alasannya adalah karena si kapulaga sendiri ini dia memiliki efektivitas sebagai antibakteri. Artinya pengujian secara in vivo-nya menggunakan hewan ujinya itu tidak dilakukan. Masih belum dilakukan ya, artinya ini masih bisa dilakukan pengembangan jika nanti bisa jadi referensi bahwa sifat fisiknya oke. Nah, bagaimana dengan efektivitasnya membasmi nanti bakteri yang umum berada di permukaan kulit kita ya, SA ataupun SE. Oke, kita lihat di sini ekstrak yang digunakan ada 4 formulasi pembedanya: tanpa ekstrak, 0%, 2%, 4%, dan 6%. Evaluasi stabilitas yang dilakukan adalah meliputi bobot jenis, daya busa. Tentu saja ada tambahan daya busa pada sediaan cair ini karena dia merupakan sabun ya, dimana agar dapat memberikan efektivitas dari campuran si antara lemak dan alkalinya itu adalah terbentuknya dari si busa ya. Oke, selanjutnya itu adalah uji viskositas dan uji stabilitas yang terakhir dengan menggunakan cycling test, di mana dalam uji stabilitas itu juga sekaligus dilihat organoleptisnya bagaimana, homogenitasnya dan pH-nya. Oke, kita lanjut ke pendahuluannya ya. Jadi seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwa diketahui bahwa si kapulaga ini memiliki mengandung minyak asiri sebesar 8% yang terdiri dari sineol, terpineol, dan alpha borneol, di mana kandungan tertingginya itu adalah sineolnya yang berfungsi sebagai antibakteri. Jadi sineol ya, minyak kayu putih juga memiliki kandungan sineol yang tinggi, salah satunya bahan yang lainnya gitu ya. Dimana pada penelitian-penelitian sebelumnya menyatakan bahwa si ekstrak metanol, heksan, etil asetat, dan butanol dari buah kapulaga ini pada konsentrasi yang kecil 0,25, 0,5, dan 1 itu mempunyai aktivitas sebagai antibakteri terhadap SA, aureus, dan Streptococcus mutans dan Escherichia coli ya. Jadi ini mutans sama Escherichia mutans itu banyaknya di mulut ya, di rongga mulut. Escherichia coli itu adalah di usus. Jadi bisa oral, topikal, dan bahkan dia hanya untuk di kumur-kumur juga ya. Oke, selanjutnya itu adalah pengolahan sampelnya. Jadi untuk mendapatkan ekstraknya itu adalah dengan cara maserasi menggunakan etanol 96%. Alasannya nanti akan dijelaskan pada bagian selanjutnya. Evaluasinya juga sekaligus saja kita lihat pada hasil dan pembahasan saja nanti. Oke, ini dia formulasinya, terdiri dari ekstrak kapulaga sebagai zat aktifnya, TEA, kokoamidopropilbetain, asam sitrat, enalauril sulfat, sukrosa, HPMC, dan aquades. Sebelumnya mungkin perlu diketahui bahwa sabun cair sendiri merupakan reaksi saponifikasi dari minyak lemak dan lemaknya dengan adanya penambahan KOH. Sabun itu sendiri terdiri dari substansi alkali yang kuat dan asam lemak, baik itu asam lemak jenuh dan yang tidak jenuh.
Berarti pada formulasi ini bisa dilihat itu ada alkali kuatnya itu adalah Thea dan Na lauryl sulfat, di mana sekaligus dia nanti sebagai pengemulsi untuk dan sekaligus membentuk daya busa. Sedangkan untuk asam lemaknya itu adalah kokoamidopropil betain, ya, itu sebagai asam lemaknya. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, sebelumnya ini adalah alasan pemilihan etanol sebagai pelarut ya, karena dia bersifat universal, dimana sebelumnya itu sudah ada N-heksan yang bersifat semipolar, etil asetat juga yang semipolar. Jadi diambil yang bisa secara keseluruhan gitu ya, bersifat polar dan non polar. Harganya juga murah dan mudah didapat, tidak toksik dan dapat mencegah pertumbuhan kapang atau jamur. Dari maserasi terdapatkan rendemennya adalah 6,73%. Jadi bisa dibilang kecil ya hasil dari ekstraknya, dimana hasil ekstraknya ini evaluasinya mudah larut di dalam etanol, pH-nya itu 6,21, jadi pH-nya juga mengarah ke basa, susut pengeringan 21,58 dan kadar abunya 4,99. Untuk kadar abu dan susut pengeringan itu telah memenuhi persyaratan dari Farmakopeia Herbal Indonesia, yaitu tidak lebih dari 27,3% untuk susun pengeringan dan tidak lebih dari 6% dari dan tidak lebih dari 6% untuk pH ya. Hasil pengujian susut pengeringan kadar abu yang diperoleh memenuhi persyaratan susut pengeringan dan kadar abu. Kadar abunya ya tidak lebih dari 6%, yaitu tidak lebih untuk susut pengeringan tidak lebih dari 27,3%, di mana hasilnya adalah 21,58%, dan kadar abunya tidak lebih dari 6%, di mana didapatkan 4,99%. Untuk screening fitokimia juga didapatkan hasil positif mengandung flavonoid, fenolik, saponin, terpenoid dan alkaloid. Oke, nah di sini adalah jabaran dari komposisinya apa saja fungsinya. Yang pertama itu adalah TEA, triethanolamin, yang berfungsi sebagai basanya atau emulsifikasinya, juga dia sebagai alkali kuatnya. Juga dan Na lauryl sulfat juga sama sebagai si surfaktan yang akan membantu menghasilkan busa. Kemudian ada kokoamidopropil betain berfungsi sebagai surfaktan amfoterik yang dapat memperbaiki fungsi dari surfaktan anionik dalam pembusaan. Kemudian asam sitrat sebagai penyeimbang pH, sukrosa membantu sabun menjadi lebih transparan, dan HPMC itu sebagai pengental karena ini sabun cair ya, supaya apalagi nanti si ekstraknya itu kapulaga yang berwarna agak coklat kuat gitu ya, jadi digunakan untuk sebagai dia menjadi lebih transparan, itu digunakan adalah si sukrosa, dan HPMC membuat dia cair gitu ya, jadi seperti hand sanitizer gel yang banyak digunakan sekarang, tetapi tidak terlalu seperti gelnya tadi. Itu dipengaruhi oleh konsentrasi HPMC yang digunakan. Oke, ini berikut rekapitulasi dari hasil evaluasinya. Nanti kita akan lihat apakah ini sesuai dengan masing-masing persyaratan yang telah ditetapkan. Yang pertama itu adalah untuk BJ, hasilnya itu adalah sesuai untuk persyaratannya 1 sampai 1,1. Kenapa? Karena pembandingnya tentu adalah Aquades ya, karena dia dia mudah larut di dalam air juga. Tadi ada beberapa bahan yang larut di dalam air. Artinya kenapa rujukannya adalah ke satu adalah BJ air yang secara umum diketahui adalah 1, berarti karena pembanding yang digunakan di dalam pyknometernya tadi itu adalah Pycnobrisi Aquades, tentu rujukannya wajib adalah 1 paling tingginya atau di bawah dari 1. Untuk daya busa didapatkan juga hasilnya sesuai, yaitu didapatkan tingginya adalah 0,13 sampai 2,2 cm. Jadi diharapkan walaupun tujuannya adalah sabun itu menghasilkan busa, tapi jangan terlalu pula tinggi busa yang terjadi gitu ya, yang dihasilkan nanti, dimana persyaratannya itu menurut SNI adalah 0,13 sampai 2,2 cm. Yang menyebabkan dia hasilnya itu tadi adalah 0,83 yang paling tingginya ya. Jadi 0,83 itu dibantu maksudnya
hasilnya juga bisa menjadi tinggi itu adalah disebabkan karena adanya saponin, bahan aktif saponin dari ekstrak kapulaganya sendiri tadi ya, dimana dia jika direaksikan dengan air itu akan membentuk busa sehingga akan menambah tingkat tinggi busa selain dengan adanya tambahan dari si surfaktan tadi. Oke, untuk evaluasi viskositas, di mana dihasilkan terjadi peningkatan viskositas setelah penyimpanan selama 6 minggu ya. Berarti hasilnya adalah semakin lama penyimpanan dengan formulasi yang telah ditentukan tadi, viskositasnya akan semakin tinggi, artinya dia akan semakin kental ya. Untuk sabun cair tadi diharapkan dia tidak terlalu kental, tetapi dia mudah dituangkan karena viskositas ini kaitannya adalah ke sifat alir dari sediaan tadi ya, mudah atau tidak dia dituang, ataupun nanti kalau dia pakai seperti aplikatornya gel itu ya, hand sanitizer gel itu bisa dapat mudah ditekan dan keluar langsung dari si aplikatornya. Kalau dia terlalu kental berarti akan menyulitkan untuk proses mengeluarkan dari wadahnya. Intinya dari viskositas itu adalah melihat sifat alirnya tadi, sukar atau mudah dia dikeluarkan. Oke, selanjutnya organoleptis itu sesuai dengan yang tadi karena dia mengandung ekstrak si kapulaga sehingga dia akan berubah menjadi berwarna coklat dibandingkan dengan yang 0% itu yang tidak berwarna. Untuk pemeriksaan homogenitas, susunannya homogen selama 6 minggu penyimpanan. Untuk pH juga masih dalam range pH untuk sabun mandi, terutama ini adalah range pH kulit itu di antara 4,5 sampai 7 atau ada bahkan SNI sampai di 8 ya. Kita bisa lihat pH-nya itu yang tanpa kapulaga itu di 8, kemudian dengan adanya bahan aktif yang lain itu pH-nya turun sedikit gitu ya, 7,88 dengan konsentrasi ekstrak 6%. Artinya adalah si komposisi bahan itu dapat mengurangi dari si zat aktifnya itu tadi kan sudah 6, sekian. Berarti komposisi bahan itu adalah berarahnya adalah ke asam sehingga ke basa juga sehingga dia meningkatlah dari si angka pH-nya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dia untuk hasilnya. Dilihat formula 1 yang tanpa ekstrak kapulaga berarti dia bening karena tidak ada si ekstraknya. Dan 1, 2, 3 itu akan berpengaruh semakin tinggi ekstrak tentu warnanya juga akan semakin pekat ya. Dan untuk sabun cair sepertinya ini masih kurang menarik ya. Jadi mungkin perlu ditambahkan nanti zat proses penyaringan pada si ekstraknya sehingga tidak terlalu pekat untuk warna sabun cair yang dihasilkan. Oke, berdasarkan tujuannya tadi adalah untuk melihat apakah bisa diformulasikan dan memiliki stabilitas fisik yang baik, dan jawabannya dari ketiga formula itu dapat diformulasi menjadi sediaan sabun cair, dan evaluasi fisiknya juga sesuai dengan standarnya atau persyaratan yang diberlakukan. Oke, kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Oke, kita lanjutkan ke diskusi dan tanya jawab. Pertanyaan pertama itu dari Nurah Handayani tentang tujuan dilakukannya evaluasi pH pada sediaan. Apakah pH ini berpengaruh terhadap sediaan selama proses? Yang pertama itu adalah tujuan evaluasi sediaan pH di mana-mana, apalagi ini untuk sediaan topikal, merupakan evaluasi wajib yang perlu dilakukan karena dia akan digunakan pada bagian kulit di mana kulit memiliki range pH, ada range batasan range pH-nya gitu ya, tidak boleh terlalu asam apalagi terlalu basa ya. Alasan pH dilakukan pH pada sediaan adalah untuk melihat apakah pH sediaan tersebut aman digunakan pada kulit ya, apalagi untuk sediaan yang topikal. Apakah pH tersebut berpengaruh terhadap sediaan selama proses pembuatan sabun cair? Nah, pada sediaan ya akan mungkin ini selama 6 minggu penyimpanan belum terjadi perubahan yang terlalu
signifikan, dan juga tidak dinyatakan datanya tadi apakah pH-nya itu semakin meningkat atau menurun. Tetapi ya makanya dilakukan setiap minggu, dilakukan evaluasi pH adalah untuk mengetahui, kita dapat melihat apakah selama proses pengujian kita tadi, baik 6 minggu atau 8 minggu penyimpanan, itu terjadi kenaikan atau penurunan pH, dimana perlunya dilakukan setiap minggu itu untuk mengetahui kembali lagi apakah dia masih dalam range yang aman untuk digunakan sebagai sediaan topikal untuk ke pH kulit kita. Yang telah dijawab oleh Winda Yusmailiyah ya, kaitannya untuk daya absorpsi kulit dan yaitu memenuhi persyaratan 6-8. Oke, terima kasih Winda dan Nora. Pertanyaan selanjutnya itu yang dari Rehan Kairiati. Pada evaluasi cycling test digunakan metode freeze and thaw. Berapa siklus yang dilakukan pada penelitian ini dan evaluasi apa saja yang dapat dilihat dengan menggunakan metode ini? Jadi evaluasi cycling test itu adalah untuk evaluasi melihat stabilitas, di mana stabilitasnya jenisnya adalah stabilitas yang dipercepat. Jadi ada dua stabilitas, ada stabilitas biasa itu untuk disimpan pada suhu ruangan biasa saja. Dan ada yang stabilitas dipercepat, artinya kita mau melihat nih untuk bisa mengetahui nanti expired date-nya ya. Jadi untuk stabilitas yang dipercepat tujuannya adalah seperti itu, dengan kondisi yang ekstrim, dimana di sini metodenya adalah freeze and thaw. Itu adalah perbedaan suhu yang ekstrim, dimana pada awalnya dia disimpan pada suhu dingin -4, nanti dilanjutkan lagi ke suhu 40 derajat Celcius yang suhu panasnya. Untuk cairan dan semi solid itu berbeda berapa siklusnya, dan untuk cair itu adalah di 6 siklus dengan durasi satu siklus itu adalah 24 jam ya. Jadi nanti bisa dilihat di buku FOIK itu ada perbedaan antara freeze and thaw untuk cairan dan semi solid ya, dimana semi solid itu hanya 12 jam saja, tapi kalau untuk cairan itu dia adalah 24 jam. Artinya satu siklus adalah selama sehari di dingin, sehari di panas, sehingga di totalnya adalah 2 hari atau 24 jam. Nah, yang diamati apa? Yang pertama otomatis adalah organoleptisnya. Organoleptis yang bisa kita lihat di sini adalah berpisah atau tidak dari si campuran bahan-bahan tadi. Apalagi di sini ada campuran minyak yang dibantu nanti ada sama surfaktan tadi ya. Intinya apakah si campuran tadi yang awal itu setelah diberlakukan dengan suhu ekstrim itu masih tetap menyatu homogen membentuk suatu sediaan yang diinginkan tadi ya, yang dinyatakan dia stabil jika dia tidak terjadi pemisahan apapun. Nah, pada evaluasi tadi untuk si ekstrak kapulaga ini didapatkan bahwa ekstrak keempat formulasi itu memenuhi persyaratan untuk uji cycling testnya, di mana tidak terjadi pemisahan dari fasenya ya, tidak terjadi pemisahan fasenya, dan dinyatakan dia tidak memisah itu kapan? Maksudnya dinyatakan dia stabil itu adalah setelah dia memang lewat di 6 siklus ya. Setiap siklus kita lihat, tetapi dinyatakan dia siklus sudah selesai itu adalah pada saat 6 siklus, dan itulah yang dinyatakan dia masih tetap stabil tadi. Oke, hanya 2 pertanyaan saja untuk kelompok ini. Terima kasih kepada yang sudah bertanya dan kelompok penyaji yang sudah memberikan jawaban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.